Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi di bulan Ramadan selanjutnya ya. Dan pagi ini saya ingin nge-share tentang distributor NASA yang baru ya. Oke. Kadang distributor NASA yang baru saja bergabung, mereka itu kebingungan. Apa sih yang harus saya lakukan setelah saya menjadi distributor NASA gitu. Oke, yang pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, terutama yang masih baru atau yang sudah lama tapi belum mengetahui hal ini. Distributor NASA itu adalah distributor member NASA ya. Member NASA adalah sudah otomatis menjadi distributor NASA atau menjadi mitra NASA. Artinya Anda memiliki bisnis Anda sendiri dan Andalah yang akan melakukannya dan Andalah yang akan mendapat hasilnya. Jadi upline atau leader itu hanya berfungsi sebagai sumber informasi, memberikan pengarahan, memberikan cara-cara apa saja sih yang harus dilakukan gitu. Sedangkan Anda, apakah Anda wajib melakukannya? Untuk hal itu keputusan ada di tangan Anda sendiri. Anda mau melakukannya, Anda mau tidak melakukannya, karena ini adalah bisnis Anda. Kalau Anda ingin sukses, tentu Anda wajib melakukannya. Tapi kalau Anda masih belum menginginkan hasil yang signifikan dari bisnis ini, maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi, apakah leader akan marah? Apakah upline akan menghukum Anda? Tidak. Karena di bisnis ini tidak ada bos ya. Kita sebagai leader, saya sebagai upline Anda, saya sebagai leader Anda, saya hanya memberi pengarahan saja. Anda mau melakukan, Anda tidak mau melakukan, ya itu keputusan Anda gitu. Tapi jika Anda ingin benar-benar sukses, sebaiknya menjalankan apa yang diarahkan oleh leader. Karena apa? Dulu leader juga sudah pernah tersesat, sudah pernah melakukan hal-hal yang salah. Jadi leader sudah menemukan hal-hal yang salah, sudah melakukan hal-hal yang salah, makanya kenapa leader memberikan pengarahan kepada Anda agar Anda melakukan cara yang benar supaya tidak waktunya tidak terlalu lama untuk menjalankan bisnis ini. Cuman ya itu kesalahan dari distributor pemula, dari member pemula itu biasanya karena mereka berpikir karena ini adalah bisnis saya sendiri, jadi kalau ada ditolak, kalau ada nggak tahu, kalau ada kendala dalam bisnis, jadi saya pikir sendiri, saya batin sendiri dan sebagainya. Nah itu di situ kesalahannya. Memang di sini adalah bisnis Anda, tetapi Anda memiliki mentor, Anda memiliki leader, Anda memiliki upline untuk tempat Anda berkonsultasi. Jadi di bisnis ini walaupun Anda sendiri, walaupun ini adalah bisnis Anda sendiri, tetapi Anda memiliki kesempatan untuk berkonsultasi, kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk menanyakan apa sih yang saya harus lakukan, apa sih yang harus saya kerjakan, atau saya sedang memiliki kendala nih, plan, Mbak Leader, Mas Leader, saya sedang memiliki kendala, saya punya problem dengan suami saya, dia tidak mengizinkan saya di bisnis NASA. Atau saya kemarin ketemu dengan prospek, saya sudah mencoba begini-begini kok masih belum berhasil ya. Apa yang salah yang saya lakukan, atau apakah ada cara yang lebih benar dan lebih baik yang bisa saya lakukan gitu. Teman-teman bisa menanyakan kepada leader, itu adalah haknya teman-teman ya untuk berkonsultasi dan bertanya. Seperti itu. Tapi jangan sampai udah dikasih contoh, sudah ditunjukkan ini caranya begini-begini. Kadang ada orang yang aku gimana biar cepat sukses. Nah, udah dikasih cara tuh. Ini lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Besoknya tanya lagi.
Loh, yang kemarin udah dilakukan belum? Belum. Masih tanya lagi gimana caranya biar sukses gitu. Nah, jadi lakukan dulu. Baru setelah dilakukan, kalau belum berhasil, baru tanya lagi gitu ya. Nah, itu tadi manfaat dari 3 produk yang ada di paket pendaftaran ya. Boleh dijual, tetapi akan lebih akan lebih powerful ketika teman-teman mencobanya sendiri. Karena apa? Ketika dijual, kita hanya akan mendapatkan uang. Tapi ketika kita pakai sendiri, kita akan mendapatkan yang namanya pengalaman, experience, mengalami memakai produk dan merasakan khasiatnya sendiri. Bukan cuma sekedar katanya-katanya. Dan ini kan sama dengan investasi. Ketika kita menggunakan uang kita untuk memakai produk NASA, kita mengalami, kita yakin dengan produknya sehingga kita bisa meyakinkan orang lain. Dan bisa closing produk itu. Jadi ceritanya kayak gini nih, ngomongnya ada terus. Kadang kan kita kalau sama konsumen itu bingung ya mau ngomong apa ya, karena kita belum punya bahan yang banyak. Tapi ketika kita punya bahan yang banyak, entah itu membaca buku, praktek sendiri, kemudian sering tanya ke upline, kemudian sering mengikuti pertemuan, itu insya Allah ngomongnya itu akan akan mengalir gitu seperti itu ya. Nanti bagi yang belum pede untuk berkomunikasi dengan konsumen, belum pede berkomunikasi dengan orang lain, itu nanti boleh sering-sering mengikuti home sharing ya. Kalau di kita ada namanya home sharing atau pertemuan setiap hari. Waktu itu kita hari Ahad jam 1 ya, setiap jam 1 atau jam setengah 2 setiap hari Ahad, yaitu kita membahas tentang bagaimana sih caranya, kita sambil latihan juga bagaimana sih caranya ngomong di depan umum gitu. Kadang ada orang yang gini, aku gak mau home sharing lah karena nanti disuruh kenalan, disuruh ngomong gitu lah. Katanya Anda kepingin pintar jadi harus dilatih ngomong gitu. Memang rasanya deg-degan luar biasa ketika di awal, tapi kalau sudah terbiasa maka nanti Anda akan otomatis akan pede ngobrol dengan orang itu. Anda tanpa sadar itu besoknya yang tadinya awalnya malu, tanpa sadar besoknya kok aku tadi bisa ngomong sama orang itu ya gitu. Jadi berawal dari kebiasaan dulu. Bagi teman-teman yang jauh, yang yang saat ini belum bisa hadir di sini di Banjarnegara, itu baik-baik saja ya. Jadi grup ini adalah pengganti home sharing. Nah, nanti kita akan bikin tugas ya. Setiap hari Selasa kita latihan voice seperti ini. Kita latihan ngomong seperti ini. Nanti saya akan kasih teman-teman semuanya tugas. Mungkin latihan perkenalan aja. Nama saya, assalamualaikum, salam kenal. Latihan memperkenalkan diri gitu ya. Latihan memperkenalkan diri, nama, alamat, gabung NASA udah berapa lama, kemudian apa sih yang membuat saya kepingin gabung NASA dan akhirnya gabung gitu. Motivasi ya, itu disebut dengan motivasi atau alasan gabung atau disebut dengan motivasi. Nah, teman-teman bisa latihan seperti itu. Kenapa sih perlu berbaur di grup seperti ini? Jadi tujuannya yaitu untuk melatih mental. Kadang ada yang sudah gabung di NASA itu masih malu. Saya malu di grup, nggak punya teman, nggak ada yang buat ngobrol gitu. Jadi sama semua di grup ini, jadi semuanya sama. Awalnya tidak ada yang kenal gitu ya. Semua member saya di bawah-bawah saya itu awalnya nggak ada yang kenal. Tapi karena mereka punya keinginan untuk sukses, akhirnya mulai memperkenalkan diri dan mulai nge-save tuh orang-orang yang pada mau memperkenalkan diri. Jadi di save kontaknya, atau orang-orang yang sering muncul, oh mbak ini siapa ya, aku save
aku kenalan gitu. Karena kan bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri, jadi kalau Anda bergerak yang dapat hasil ya Anda sendiri gitu ya. Anda mau melakukan PR, mau melakukan tugas, yang mendapat hasil juga Anda sendiri. Oke, setelah kenalan apa yang dilakukan di grup ya, kita udah kenalan gitu, kita udah punya nomor orang-orang yang pada kenalan nih, misalnya oh ini namanya Mbak itu dari situ gitu. Jadi di sini seluruh Indonesia ada ya, bahkan juga ada yang dari luar negeri, yang tinggal di luar negeri sekarang. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada yang dari mana ya, dari berbagai daerah semua ada ya. Dari Pekanbaru juga ada, dari banyak deh, dari mana-mana banyak ya. Dari Jawa Barat, dari Bandung, dari Jogja, semua ada di sini. Jadi di grup ini kalau Anda kepingin sukses, ya sukses kan untuk diri Anda sendiri ya. Ya mulailah memperbanyak kenalan. Mulai di save orang-orangnya, mulai dikenal orang-orangnya, japrian, sering ngobrol, Mbak kenalkan nama saya ini dari sini, apa ya, udah berapa lama Mbak di NASA, wah gimana nih biasanya jualannya lewat online atau offline gitu, saya masih baru Mbak, mohon bimbingannya gitu. Nah bagi yang udah lama yang di chat seperti itu bisa sharing, saling membagi motivasi, saling oh ya Mbak semangat Mbak, di bisnis NASA ini semuanya gampang, semuanya bisa. Nanti Anda bisa cerita pengalaman apa yang sudah Anda berhasil lakukan, bisa diceritakan ke yang orang-orang baru ini yang menjapri Anda. Itu namanya kita berbagi pengalaman dan motivasi, sama dengan melakukan rekening kebaikan. Kebaikan apa yang Anda lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Pasti nih udah ada yang merasakan, yang mungkin yang sering nge-share ya, yang sering nge-share di grup itu kayak Mbak Roh, Mbak Nia, terus ada lagi Mbak Pipi, ada banyak teman-teman lain yang belum saya sebutkan ya, yang sering nge-share itu ya. Itu mereka pasti sudah merasakan keajaiban dari sering nge-share materi atau share motivasi atau share testimoni produk, bahan postingan. Karena setiap orang yang sudah mulai nge-share itu, dia sudah merasakan keuntungannya untuk dirinya sendiri. Yaitu apa? Ketika nge-share, walaupun entah itu ada yang baca, ada yang enggak, itu dia orderannya itu akan semakin banyak gitu. Bagi yang belum mau nge-share karena dia belum tahu manfaatnya, orderannya banyak, tiba-tiba ada member daftar, tiba-tiba membernya aktif, tiba-tiba jadi semangat, tiba-tiba dapat rezeki apa gitu. Itu karena diniatkan sedekah informasi. Jadi sedekah itu nggak melulu uang ya teman-teman ya, tapi sedekah informasi itu juga ternyata bisa menambah rezeki. Karena apa, ibaratnya nih satu orang, misalnya ada satu orang A, dia nge-share tentang testimoni produk dan dipakai oleh member dari grup tersebut, anggota grup itu, diposting, dia closing misalnya, diposting oleh orang lain dan orang lain itu closing, laku gitu, padahal orang itu lagi butuh banget untuk bayar sekolah anaknya gitu misal. Pasti orang tersebut akan dalam hati, ya Allah, alhamdulillah ya, gara-gara postingan Mbak A itu tadi aku pakai postingannya, sekarang laku produknya, ya Allah, semoga dia rezekinya makin lancar. Nah itu seperti itu, itu namanya rekening kebaikan. Apa yang Anda lakukan, kebaikan apa yang Anda lakukan untuk orang lain, itu akan kembali kepada diri Anda. Seperti itu ya. Hal yang selanjutnya adalah memahami produk. Nah, ini produk ini sangat penting ya. Bagaimana kita mau jualan kalau kita nggak mau belajar produknya gitu. Kadang ada orang yang asal posting aja di grup, dia nge-share. Ada orang yang nge-share manfaat produk, testimoni produk, dia asal posting tanpa mau mempelajari harganya dulu, pengambilannya berapa, jualnya berapa, tanpa dia mau mempelajari ini bahan-bahannya apa, cara pakainya gimana. Cuma asal posting aja. Jadi ketika ada orang tanya,
itu nggak closing, cuma tanya-tanya doang. Karena apa? Kita belum bisa menjawab secara maksimal. Itulah kesalahan kenapa kok belum closing gitu, karena kita belum paham sama produknya. Makanya untuk teman-teman yang masih baru ataupun yang sudah lama, yang masih suka asal posting aja, belum closing, itu sebaiknya pilih fokus produk. Fokus produk yang Anda sukai dan sudah pernah Anda rasakan manfaatnya, dan sudah Anda ketahui seluk-beluknya. Ini cara pakainya gimana, manfaatnya untuk apa, kemudian harga pengambilan berapa, harga penjualan berapa, dan Anda mengetahui orang-orang yang sudah pernah memakai produk itu, atau diri Anda sendiri juga sudah. Itu akan memperkuat, yaitu bukan cuma sekedar mengetahui produk saja, tetapi Anda juga memiliki testimoni dari orang-orang yang sudah memakai. Makanya penting nanti kita bikin selain perkenalan, kita akan bercerita tentang manfaat produk ya. Nah, nanti ini akan memang kalau di awal yang masih gabung terutama akan malu ya, aku kok mesti ngomong kayak gini. Tapi ya itu, kalau kepingin sukses, kalau Anda kepingin dapat hasil di NASA, bukan cuma sekedar pakai sendiri aja, maka sebaiknya ikut berbaur sama teman-teman yang lain. Di grup juga ada orang posting apa, ikut komen aja, walaupun belum kenal orangnya, walaupun belum tahu ini siapa gitu. Justru dengan kita mengkomen-komen di grup, mengikuti tema, mengalir aja. Ada orang posting makanan, ya ikut komen lah tentang makanan. Ada orang posting tentang hal lucu-lucu, ikut ketawa aja. Nanti Anda akan cepet kesetrum energi positifnya. Tapi kalau Anda diem-diem aja, ya nanti orderan pun akan diem-diem aja. Coba sih perhatikan. Nah itu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen fokus jualan, itu cobalah memahami 3 buah produk. Minimal 3 aja dulu, sampai benar-benar paham produk itu apa dan bagaimana dan sebagainya. Nah baru nanti setelah memahami 3 produk itu, kan udah paham ya, udah bisa mulai jualan, teman-teman mulai mempelajari satu persatu. Sehari 1 produk aja dipahami. Kalau sehari 1 produk, dalam waktu setengah tahun teman-teman sudah hafal semua produknya, sudah paham semua produknya. Bukan cuma hafal ya, tapi dipahami. Atau 1 bulan teman-teman memahami menggunakan 1 produk, minimal 1 produk gitu ya. Usahakan yang poinnya besar atau yang keuntungannya besar gitu. Jadi kalau pengen pakai produk itu, jangan mengeluarkan uang dari kantong, tapi kita closing dulu, kita jual dulu. Kita jual, kita targetkan, saya mau jualan ini gitu. Setiap 1 closing atau 3 closing bisa beli 1 produk untuk dipakai sendiri, untuk explore, untuk mengetahui manfaat produk yang lainnya. Kalau dijamin, orang-orang yang mereka jualannya banter itu karena mereka udah biasa pakai produknya dan bisa cerita ke orang seperti itu. Nah makanya penting produk yang tadi didapat itu untuk dipakai sendiri dulu, biar tahu manfaatnya. Nah selain itu, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan lebih banyak hasil di NASA, teman-teman pahami HDHK. HDHK itu apa? Harga distributor dan harga konsumen. Kenapa harus dipahami? Karena kalau teman-teman tidak membiasakan diri membuka daftar harga, nanti teman-teman akan kebingungan ketika ada konsumen menanyakan berapa sih harganya gitu. Sedangkan upline itu kadang tidak selalu aktif. Kadang upline juga kan punya kegiatan sehari-hari ya. Wah, mungkin masak ataupun meeting ataupun
ngomong ataupun apa gitu ya, atau menemui tamu gitu, pasti upline ada kegiatannya. Jadi kalau ada konsumen itu teman-teman sudah paham kalau sudah mempelajarinya gitu. Nah, kadang ada yang belum punya aplikasi untuk membuka daftar harga ini. Nah, nanti teman-teman silakan download aplikasi WPS Office. Manfaatnya untuk apa? WPS Office ini manfaatnya untuk membaca file-file PDF yang sering di-share di grup. Jadi mempermudah belajarnya teman-teman. Nanti saya akan juga ngirim cara baca harga di WPS Office ya, videonya. Kemudian teman-teman download juga aplikasi untuk Raja Ongkir. Aplikasi Raja Ongkir, download di Play Store. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecek berapa sih ongkir yang harus teman-teman bayar. Atau ada konsumen nih, misal teman-teman tinggal di Jakarta, konsumennya ada di Bali gitu. Karena ada konsumen di Bali, kemudian tanya, ini harga kristalik berapa? 200.000 gitu. Oh iya, berarti saya transfernya 200.000 ya Mbak. Sebentar saya cek ongkir dulu. Jadi teman-teman ngeceknya karena kita ngirimnya dari sini. Jadi nggak perlu nih kita ngirim dari sini, kan Banjarnegara. Nggak perlu dikirim dari Banjarnegara ke Jakarta dulu, kemudian dikirim ke Bali. Karena nanti itu ongkosnya akan 2 kali lipat. Jadi teman-teman bilang aja nanti produk akan dikirim dari Jawa Tengah ke Bali langsung. Loh, kok nggak dari Jakarta aja? Iya, karena kalau dari Jawa Tengah langsung ke Jakarta terus ke Bali nanti akan 2 kali kirim, ongkosnya akan lebih mahal gitu. Jadi namanya ini disebut dengan dropshipping ya, atau dropshipper gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nyetok, ada pengiriman ke Bali. Kalau teman-teman tinggalnya di Jakarta, kita akan bantu packing dari sini dan kemudian akan dikirim ke Bali langsung gitu. Jadi cuma 1 kali ongkosnya. Dan aplikasi yang selanjutnya yang perlu teman-teman miliki yaitu aplikasi Note atau catatan ya. Itu untuk apa sih? Yaitu untuk mencatat catatan-catatan penting seperti misal nomor rekening, nomor HP, kemudian alamat, kemudian bisa juga materi-materi penting seperti misal cara gabung NASA, apa saja yang didapat ketika gabung NASA gitu. Semua catatan-catatan penting yang berkaitan dengan pendaftaran, berkaitan dengan deskripsi produk yang sering teman-teman jual, itu bisa disimpan di Note supaya lebih mudah ketika ada orang tanya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Dan kemudian aplikasi yang lainnya untuk teman-teman yang mungkin ingin berjualan online, berarti pahami dulu satu aplikasi ya. Mungkin yang pakai Facebook, berarti pahami dulu cara berjualan pakai Facebook. Facebook dan WhatsApp itu ya, itu 2 aplikasi yang wajib dimiliki oleh pembisnis online gitu ya. Kalau yang jualannya lewat Instagram gimana? Ya kalau udah paham nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya masih belajar, Facebook masih belajar, Instagram masih belajar, nanti akan akan terbagi pecah fokusnya. Jadi mending kalau Facebook dulu dimatengin nih Facebooknya gitu. Baru kalau nanti setelah mateng udah paham, baru nanti mempelajari aplikasi yang lainnya.